dari absen 12 dari kelas 11 TKC. Di sini saya akan memberitahu tips dan cara mendistribusikan produk baru dan yang efektif. Pertama itu, pernahkah kita membayangkan bagaimana suatu barang atau produk bisa sampai ke tangan konsumen atau user? Kadang kita kesal jika barang yang telah dipesan terlambat datang, bahkan ketika sampai barang dalam keadaan rusak. Kasus lain misalnya kayak barang dalam keadaan rusak, murah, dan suatu barang yang biasanya murah tiba-tiba melonjak naik, padahal pasokan banyak. Ternyata penyebabnya ada tanah longsor, banjir, dan di suatu daerah, sehingga mengganggu perjalanan angkutan darat, atau ada perbedaan harga di suatu daerah disebabkan tingginya biaya perjalanan. Di sini kita bisa merasakan betapa pentingnya manajemen distribusi dikelola dengan efektif dan efisien. Maka nyata bagi perusahaan besar sebenarnya goods misalnya kuat menguasai pasar, kuncinya penjuru. Jadi produk apapun dengan kompetisi tinggi, mereka bisa memenangkannya karena produk mereka mudah ditemukan di pasar, mulai dari secara retail sampai pusat pembelanjaan modern. Terus ada tipsnya efektif. 1. Menentukan luas wilayah. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan luas wilayah distribusi produk. Menentukan kemana saja Anda akan mendistribusikan produk baru tersebut. Setelah menentukan luas wilayah, maka lakukan pembagian area. Pembagian area distribusi itu bisa dilakukan sesuai dengan target pasar yang dimiliki suatu perusahaan. Sesuai dengan suatu perusahaan, maka Anda mematangkannya dulu target pasarnya, mau kemana produk baru tersebut. Bisa didistribusikan secara nasional maupun per wilayah. Besarnya luas wilayah juga bisa dipengaruhi oleh kesiapan perusahaan. Jika dirasa belum siap melakukan distribusi secara nasional, maka bisa dilakukan di wilayah demi wilayah. Setelah perkembangannya bagus, maka bisa ditingkatkan lagi distribusi nasional jadi bertahap, dan tentukan target waktu kapan bisa nasional, karena kita punya perencanaan untuk nasional dari tahun pertama. Kita sudah mulai menjajaki dan mengukur prospek pemasaran di daerah. Yang kedua, ada tipsnya, yaitu tentukan jenis distributor. Penentuan jenis saluran distribusi yang digunakan produsen biasanya akan disesuaikan kebutuhan dan produk yang dijual, kondisi perekonomian, dan karakter masyarakat atau pola konsumsinya. Mereka juga berpengaruh pada jenis saluran distribusi yang akan dipilih. Distributor akan disesuaikan dengan luas wilayah distribusi yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Anda perlu bekerja sama dengan distributor lokal yang sudah eksis, sehingga produk juga mendistribusikan produk kompetitor tidak apa-apa, karena kita juga mempunyai ceruk pasar yang ingin ditargetkan. Berikan benefit atau apresiasi lebih pada distributor yang berprestasi. Ada beberapa istilah yang umum, namun saluran distribusi diantaranya agen, wholesaler, dan retailer. Keterlibatan mereka tergantung dari skala bisnis. Sekian dari tips dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.